Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Indeks Media, edukatif dan inspiratif. Jadi podcast kali ini, sahabat Indeks kalian, kita menghadirkan salah satu narasumber yang cukup atau sangat dikenal di Kota Palopo karena beliau juga bagian dari unsur Forkopimda, yaitu tidak lain dan tidak bukan beliau adalah Bapak Kapolres Kota Palopo. Selamat datang Pak di Indeks Media. Ya, beliau AKBP Safi'i Nafsikin ya. Sekarang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resort Kota Palopo atau Kapolres Palopo. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan putusan MK ya besok ini di tanggal 24. Kira-kira apa yang menjadi pemicu atau apa yang kemudian menjadi potensi atau timbulnya potensi-potensi yang kemudian bisa mengganggu ketentraman di Kota Palopo. Namun sebelum itu Pak, saya sedikit membahas karena ini saya lihat kemarin kepolisian juga disibukkan dengan beberapa item dan sangat ini saya akui bahwa polisi luar biasa keaktifannya di dalam menghidupkan swasembada pangan. Nah, ini yang paling menginspirasi sebenarnya, apalagi juga kegiatan-kegiatan keagamaan di Kota Palopo dilokomotif lah sama Pak Kapolres, bahkan ada pengajian juga ya sempat mengundang beberapa ustaz lah datang di Masjid Polres ya. Nah, itu sangat menginspirasi sebenarnya. Tapi sebelum kita melangkah ke lebih dalam ini, saya ingin tahu dulu Pak, karena ini Palopo ini luar biasa sempitnya kalau saya. Iya, beda dengan lu utara, lu timur dengan lu. Tapi kita sangat gencar di beberapa dibanding dengan kabupaten lain. Palopo saya lihat yang paling up beritanya tentang swasembada pangan Pak. Kira-kira anunya ini Pak, berangkat dari mana inspirasinya ini? Karena Palopo ini luar biasa sempitnya. Saya melihat ke sawah tumbuh perumahan Pak. Iya, saya melihat ke gunung, ada aktivitas lain di gunung. Iya. Kalau kita ini memang instruksi langsung atau memang inisiatif dari kepolisian Kota Palopo itu sendiri Pak. Ya, kita memandang seperti itu. Apakah memang itu ada kaitannya memang dengan perintah atau juga ini berkaitan dengan inisiatif Polres Palopo sendiri atau bagaimana menurut tanggapannya kita seperti apa itu? Baik, boleh menjawab? Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Arsyad dan teman-teman dari media Indeks Media. Tentunya ini kami merupakan sebuah kebanggaan bahwa kami diundang di podcast mitra kami Humas Indeks Media dan kami mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait tadi sebelum masuk ke pengamanan ya, kita masuk ke ketahanan pangan. Jadi memang konsep ketahanan pangan ini berdasarkan instruksi dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto terkait program Astacita, kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri dan sudah kita lakukan beberapa kegiatan kemarin seperti nanam 1 juta serentak itu jagung ya. Iya, jagung. Tapi sebelumnya sudah ada penanam di Bungkajang, mungkin nanti bisa mampir di sana jadikan tempat rest area, tempat istirahat sebagai agrowisata. Memang tadi dikatakan Mas Arsya di sini kotanya sempit ya, kecil ya, sangat sempit. Tapi luar biasa Pak. Punya lahan tapi kita bisa dapat lahan ya. Iya, dapat lahan. Ya, alhamdulillah ini berkat doa-doa kita juga karena tadi disampaikan Pak Ustadz diundang ke masjid ya, itu salah satunya. Kita bermunajat supaya kita dimudahkan dan alhamdulillah di keluarga kita di Polres Palopo ini ada yang punya lahan tidak produktif, kita kembangkan menjadi lahan jagung. Nah, nanti juga kita akan buat konsep tumpang sari, nanti juga di situ kita tanam sayur seperti mungkin bawang. Karena kami lihat untuk harga bawang di Bapokting ini menjelang Ramadan ada kenaikan 5.000 dari 35 menjadi 40, sehingga nanti kami akan kerjasama dengan PPL penyuluh pertanian untuk sama-sama membantu masyarakat kita. Itu kan menjelang Ramadan ya. Karena menjelang Ramadan. Kami melihat media Indeks Media ini kan selain di sini ada di Kalimantan Timur. Ada. Nah, kebetulan kami juga sempat dapat informasi bahwa produksi bawang ini, panen bawang ini banyak dibawa ke Kalimantan Timur, sehingga stok di kita berkurang. Nah, nanti kami akan coba beberapa lahan yang bisa kita jadikan konsep tumpang sari, selain jagung nanti bisa tanaman sayur atau mungkin pekarangan yang kosong bisa kita aktifkan.
di beberapa tempat, baik di masjid atau mungkin di tempat perkantoran. Kemarin kita lihat ada di samping kelurahan itu kosong, bisa kita berdayakan menjadi pekarangan bergizi. Oh iya, bisa. Nah, pekarangan bergizi. Jadi ada lahan produktif, ulangi, lahan tidak produktif jadi produktif, terus lahan pekarangan bergizi, pekarangan bergizi melalui penanaman sayur-sayuran jangka pendek yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan khusus di lingkup Kota Palopo. Kalau terkait jagung, kami memang instruksi langsung dari Bapak Kapolri, dan nanti rencananya tanggal 26 ini akan ada panen raya. Nah, panen raya serentak dengan oleh Pak Kapolri. Di kami nanti ada beberapa lokasi. Kami lihat meskipun sempit di Kota Palopo, di kotanya, tapi ada beberapa area yang saya lihat potensinya luar biasa, khususnya jagung itu, yaitu jagung. Di Teluanua. Iya, di Teluanua Perangi luar biasa itu jagung. Itu. Jadi kami beberapa hari yang lalu sering ke Teluanua untuk mengontrol pertumbuhan jagung yang ada di sana. Mudah-mudahan 2 bulan ke depan bisa segera panen. Demikian mungkin untuk gambaran terkait ketahanan pangan. Dan kami sangat terima kasih sudah didukung oleh teman-teman media untuk publikasinya. Karena ini memang Pak luar biasa sekali pemberitaan akhir-akhir ini tentang suasembada pangan khususnya di Kota Palopo. Apalagi yang menggerakkan ini bukan dari yang seharusnya pihak terkait, tapi Polres sendiri yang menjadi penggerak atau lokomotif penggeraknya ini untuk menghidupkan suasembada pangan. Mungkin berangkat dari sini Pak, karena kita tadi sedikit merepres itu untuk sekedar diketahui masyarakat Kota Palopo juga bahwa memang peran polisi ini bukan hanya sekedar menindak kejahatan, tapi ada juga peran-peran dari pihak kepolisian ini yang juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat di Kota Palopo. Selanjutnya kita lanjut di yang menjadi tema kita pada kesempatan hari ini Pak. Ini saya kaitan dengan jelang putusan Mahkamah Konstitusi di Kota Palopo. Ini kan sudah kemarin kami mengundang mantan komisioner KPU Kota Palopo, yaitu Pak Maksum Rudin, dan juga mantan komisioner Panwaslu Kota Palopo Pak Syarifuddin Jalal. Dan ini ada beberapa hal lah yang mereka bahas juga di podcast ini. Saya kaitan dengan apa yang akan menjadi potensi yang kemudian muncul ketika misalkan terjadi PSU di Kota Palopo, ataupun juga ada kemungkinan bahwa calon yang digugat ini itu berpotensi kemudian dilantik. Ini kan muncul berbagai potensi, dan saya lihat kemarin ada 100 personil BRIMOB turun. Nah, ini kan mungkin ada atensi Polres tersendiri melihat ini. Kira-kira memandang dari itu Pak, memang ada potensi kericuan atau konflik yang akan terjadi ketika keluar putusan ini Pak? Kalau sampai sejauh ini upaya kami sudah kami lakukan secara optimal dengan seluruh jajaran beserta sinergi dengan seluruh elemen, baik dari TNI maupun dengan pihak Kesbang, terus dengan kelompok-kelompok masyarakat, dan kami lihat sampai saat ini sih kami optimis bahwa kami bisa menjamin Kamtipmas di Kota Palopo ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena memang ini hanya Kota Palopo, tidak menutup kemungkinan ada beberapa mungkin desakan dari luar Kota Palopo untuk masuk ke Kota Palopo dengan melakukan seperti konvoy lah, atau mungkin mencoba untuk adanya ketidakpuasan atas putusan MK juga bisa. Jadi banyak prediksi, tapi tetap kita komunikasi kita bangun secara aktif dengan pihak Polres tempat supaya bisa mendeteksi adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, supaya kami di sini bisa sigap dan siaga untuk mengatasinya. Jadi mudah-mudahan harapan kami putusan di sana bisa memberikan jaminan ketenangan di Kota Palopo. Siapapun yang jadi tenang gitu. Jadi siapapun jadi itu yang jadi wali kota Pak. Diikhlaskan diikhlas saja. Istilahnya bahwa siapapun yang menjadi pemimpin di Kota Palopo, intinya semua punya niat baik untuk Kota Palopo. Itu pun juga dengan masyarakat pasti punya lah niat baik untuk Kota Palopo. Nah, kita berangkat dari sini karena kan kemarin ini saya melihat bahwa ada beberapa di tahun 2013 ini, saya sedikit mengangkat masalah pengalaman. Di tahun 2013 ini kan ada pembakaran gedung kantor wali kota, pembakaran kantor KPU, bahkan salah satu kantor
partai politik di Kota Palopo itu sempat juga dibakar, dan ada kantor redaksi salah satu media juga di Kota Palopo ikut terbakar. Ini untuk tidak mengulangi lagi kejadian yang serupa. Kira-kira untuk penempatan personil ini Pak ditempatkan di mana saja di situ? Ya, seperti yang tadi Mas jelaskan bahwa ada beberapa lokasi yang menjadi atensi kami, sehingga kami juga tetap mengacu kepada pengalaman, kami juga plotting ke tempat-tempat tersebut. Cuman ada beberapa tempat lagi yang kami tambahkan personil di situ, seperti objek vital, tempat keramaian, mall, terus kemudian penjualan energi seperti SPBU, SPBE kami tempat juga, terus PLN juga kami tempatkan. Takutnya ada yang sabotase di ini, gardu PLN yang pusatnya di sana. Sekaligus ada seperti media-media lain yang sudah mulai berkembang ya di sini, seperti Indeks Media. Ada di Kota Palopo. Juga di stay. Ya, nanti kita patroli juga di sini, jadi coba supaya bisa ini. Artinya ya konsep lama yang dulu menjadi target itu kami amankan, dan tidak menutup kemungkinan besok Senin tempat publik udah mulai buka ya, kantor-kantor mungkin nanti seperti bank-bank nanti kami juga tetap kita ini kantor DPRD yang sudah pindah juga kita akan ini sama kejaksaan dan objek-objek vital lainnya. Jadi wilayah-wilayah ini memang berpotensi kena dampak Pak Di. Ya kalau Indeks Media alhamdulillah ya, pilkada kemarin enggak, alhamdulillah Indeks Media tidak terlalu jauh mencampuri urusan politik. Dan memang komitmen kita kemarin tidak terlalu jauh untuk mencampuri itu. Dan mudah-mudahan tidak ada pembakaran di Indeks Media. Ya. Sekian lagi Pak ya, terkait masalah tadi, ini kan ada 100 personil yang tadi ya yang diturunkan. Mungkin ada gambaran yang diterima dari polisi itu sendiri. Kira-kira putusan besok ini apakah mengarah kepada putusan untuk mem-PSU-kan salah satu calon, atau memang juga melanjutkan daripada pelantikan calon itu? Kalau kita melihat gambarannya ke depan ini kan tidak mungkin ada. Kami tidak tahu ada bocoran atau tidak, atau memang ada perintah langsung sengketa masalah itu bagaimana? Sampai saat ini sih belum ada bocoran. Belum ada bocoran. Jadi murni karena anggota kami juga melekat di sana, mendampingi ada Bu Ketua Bawaslu, terus dari KPU juga ada. Jadi all out kami fokuskan juga pengamanan di sana, karena ada upaya-upaya lain di sana yang mencoba. Kemarin sempat ada aksi juga, dan sudah kami full paket, ternyata memang dari Palopo, sehingga kami bangun komunikasi supaya tetap kondusif di Jakarta. Jangan sampai nanti justru malah pusat kota, ibu kota ini ya di Jakarta ini menjadi pusat perhatian, sehingga kami lakukan pooling system juga di sana. Dan sebelumnya kami di sini sudah melakukan langkah-langkah seperti kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita lakukan operasi-operasi, ya apalagi ini menjelang Ramadan juga ya, sudah kita operasi balok, kan kita tahu sendiri masalah di sini ya. Balok, terus narkoba di Wisma juga kami tempat-tempat yang ini yang tidak menutup kemungkinan masa dari luar nanti nginep di Wisma, kos-kosan, terus tempat-tempat penginapan, kafe itu kita ini kan kita himbau juga di posko-posko gitu supaya ketika nanti diumumkan, karena kami tidak tahu bocorannya, kita all out untuk ini. Jadi kita nggak boleh underestimate ya, maksudnya kita tetap jadi sekaligus kita antisipasi menjelang Ramadan. Itu untungnya jadi sekalian tugasnya menjelang jadi Ramadan. Rumah keempat kedua pasangan calon Pak, kayak dari pasangan nomor 2 dan nomor 4 ini kan atau dijaga ketat memang? Ya, ada personel kita dibantu sama Polres tetangga juga. Ada 80. Polres Luwu, Luwu Timur, Luwu Lutra. Luwu Timur ya. Oh, jadi selain dari Polres Palopo dan Brimob ada juga disiagakan dari kabupaten lain di. Pas manfaatnya, jadi ada dua manfaat pengamanan ini, manfaat untuk menjelang Ramadan. Yang paling penting Ramadan. Kita bisa banyak pasukan, bisa lebih
harusnya upaya-upaya kita lebih optimal ya. Iya, harusnya bersih dulu sebelum masuk Ramadan. Dan berkah juga, artinya ini berkah juga. Jadi siapapun yang jadi pemimpin ini mudah-mudahan berkah. Kami lihat di Palopo ini kan barometer ya untuk luhur raya gitu. Jadi kami harapkan Palopo ini nanti menjadi pusat aktivitas masyarakat luhur raya ini, sehingga masyarakat datang dari mana saja di Palopo ini tidak khawatir karena banyak petugas yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian seperti patroli, sambang, terus melakukan cooling system, terus membangun pos kamling tiap malam. Meskipun kemarin ada kejadian lempar-lemparan di Lembang itu, tapi alhamdulillah bisa kita atasi karena kita kompak dengan TNI. Jadi kita standby 24 jam, jadi ya peran hotline dan lain sebagainya kita maksimalkan, kita optimalkan, karena jangan sampai ini barometer ya. Jadi polres-polres lain itu pasti akan melihat kinerja dari Palopo. Palopo baik, polres baik, polresnya unggul ya, yang lain insya Allah bisa jadi unggulan gitu. Ya, unggul. Jadi semua harus unggul sebelum datang Ramadan. Sebelum Ramadan. Ya unggul semua. Mantap. Dan kebutuhan bahan pokok menurun juga sebelum datang Ramadan. Karena memang biasa naik bahan pokok menjelang Ramadan sampai dulu. Benar. Nah, kemudian untuk yang mungkin yang terakhir dari segmen kita ini Pak, untuk masalah jelang putusan MK ini, mungkin ada sedikit hal-hal yang perlu untuk diberikan edukasi kepada masyarakat, karena kan masyarakat di Kota Palopo ini luar biasa nih Pak. Melihat kondisi geopolitik di Kota Palopo, kan banyak di sosial media apalagi ya ada grup-grup yang mungkin timbul asumsi-asumsi liar. Ya, ini yang perlu diatensi juga, mungkin adalah sedikit kata-kata atau mungkin juga sedikit himbauan kepada masyarakat supaya bisa menjaga Kota Palopo ini tentram dan damai setelah atau sebelum putusan MK ini Pak. Iya. Baik, kalau kami intinya kami berharap kepada keluarga kita, masyarakat kita, agar yang pertama memang isu geopolitik di Palopo ini kan cukup tinggi karena memang sosial media, artinya dunia maya ini yang kita perlu cermati bersama, bahwa kami di sini juga ada tim patroli cyber yang selalu aktif untuk memonitor, melakukan patroli. Terus apabila ada hal-hal yang berkaitan ujaran kebencian dan sebagainya, kami lakukan upaya proaktif untuk mengingatkan yang bersangkutan supaya membuat konten yang sejuk dan tidak saling ini, karena semuanya adalah keluarga. Jadi boleh berbeda pendapat, tapi tetap kita satu keluarga gitu. Artinya untuk kebaikan kita semua gitu. Jadi kalau di warung kopi, kan juga rame itu warung kopi ya. Kami juga aktif dari Papin Kamtipmas, terus kemudian dari teman-teman yang melakukan patroli dialogis, terus juga ada polisi santri juga yang masuk biasa, orang-orang tua kita bahasnya mungkin di masjid. Nah, kita dorong juga di masjid, dan di gereja kita ada program Minggu Kasih. Nah, kita juga rutin ke gereja-gereja untuk mensosialisasikan juga ini. Pas kebetulan juga ini operasi keselamatan. Nah, jadi memang tiga manfaat ini kita pengamanannya all out ini untuk menjelang putusan MK, terus operasi keselamatan juga kita gandeng teman-teman di sini, sama menjelang Ramadan. Betul. Jadi satu target. Satu target. Jadi memang bisa ke depan khususnya operasi keselamatan ini kita akan bangun beberapa wilayah yang menjadi daerah kawasan tertib berlalu lintas, karena kami juga sempat disorot kemarin di depan Polres banyak masyarakat juga yang tidak pakai helm. Nah, itu yang menjadi, sehingga kami lakukan kemarin kegiatan penindakan dan edukasi karena kami yakin di sini dengan budaya dan perilaku etika di sini, apa yang kami sampaikan dan kami berikan masukan ini sangat diterima oleh masyarakat kita, karena kita sudah banyak masuk ke elemen-elemen masyarakat, komunitas, sering bergabung, sering sharing, bahkan tadi pagi ikut ada lomba lari cari tiran, kita juga hadir, ya kan? Betul. Jadi alhamdulillah selama kita hadir di tengah-tengah masyarakat, mudah-mudahan
setiap program yang kami lakukan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Jadi memang luar biasa Pak. Saya juga terkesima dengan kita Pak sebenarnya. Saya dari dulu karena kan kita kenal mungkin daerah Tandung Pak. Tandung ya. Iya, itu kan saya bolak-balik juga pernah dulu ya. Dan selama saya di Kota Palopo Pak, saya tidak tahu kalau sebelum lah ada polisi yang sempat di situ. Selama saya di Kota Palopo baru ya Bapak yang berkunjung ke Tandung. Ini sangat luar biasa Pak. Iya, jadi kalau sebelumnya kan saya tidak pernah, cuma memantau lah kondisi. Kemarin saya lihat Pak ada luar biasa Pak Kapolres ini. Alhamdulillah. Kemarin kami juga charity juga itu buku di sekolah itu. Iya. Nah besok Senin ini ibu-ibu juga akan ke Tandung juga makan siang gratis. Durian banyak di atas. Iya, bisa kita coba. Loh kok ini jadi kedurian nih? Durian banyak kalau di daerah Latupa, Sendana, iya. Durian. Karena kami terus terang mendapatkan amanah di Palopo ini karena kami melihat bahwa Kota Palopo dan Sulawesi Selatan ya umumnya ya pada umumnya itu merupakan penyangga IKN nantinya. Jadi kami harus menjalankan tugas dengan baik di sini, menata sistem di Kota Palopo, terus outputnya adalah nanti menjadi ya kota dan manusianya yang benar-benar berkualitas dan beradab sehingga nanti menjadi poros baru perekonomian Indonesia gitu. Amin. Betul, ya kan? Dan ini Pak sedikit mungkin yang di segmen ini yang agak terakhir ini salah satu Kapolres terlama di Kota Palopo. Bagaimana perasaannya kita Pak selama jadi Kapolres ini? Oh saya terlama, bukannya Pak ada salah satu Pak. Oh salah satu. Iya. Bagaimana selama memimpin Kota Palopo ini? Saya kan tidak jadi polisi Pak, jadi tidak saya tahu. Kalau selama memimpin Kota Palopo ini kira-kira melihat masyarakat yang Kota Palopo ini yang sifatnya heterogen, ya. Bagaimana kalau menurut kita? Ya, kalau kami merasakan selama 2 tahun ini memang Palopo kan Indonesia mini ya, kalau disampaikan beliau karena lengkap di situ ada orang NTT yang sebelah sana ya, Bibara itu NTT. Ada. Terus kemudian orang Bali ada, kan? Orang Jawa tentunya, Papua ada. Lengkap orang Sumatera, anggota saya orang Medan. Betul. Ya, dari ujung ke ujung. Jadi memang di sini Indonesia mini sehingga kita melihat sebagai pendatang itu tidak takut lagi datang ke Palopo karena ada budaya juga yang apabila sudah minum itu kan air minum di sini udah menjadi orang Palopo artinya diterima dengan baik lah siapapun ini. Dan kita lihat juga seperti di NTT itu bisa mencari penghidupan di sini tuh berarti di sini tanahnya subur. Nah tanah subur dengan iklim yang sudah kita bisa lihat dengan tekanan cuaca ekstrim itu tidak terlalu berpengaruh meskipun kemarin ada El Nino tapi ini sebentar aja bahkan tidak ada yang kekeringan yang fatal ya, berbeda dengan daerah-daerah lain dan jauh dari bencana. Kita lihat di Makassar, di Maros itu kan sudah udah 2 kali dalam 2 bulan 2 kali bencana. Nah alhamdulillah di sini sudah aman ya. Ya Luwu Timur juga ini. Nah Luwu Timur itu sama itu ya. Alhamdulillah maksudnya ini yang harus kita pertahankan dan kita harus bangga. Tapi juga kita sampaikan ke generasi muda untuk terus menjaga, melestarikan supaya Kota Palopo ini akan menjadi tempat singgah dari keluarga kita yang mungkin kita tidak tahu ya ke depan mungkin ada bencana nanti datangnya ke Palopo ya, sehingga kita harus membuat sistem dan pola yang ya saya lihat sumber daya manusianya kan luar biasa sih, super aktif. Dan kita lihat ada event balap yang balap sepeda itu ya sempat ini itu jadi karena memang konsumsinya luar biasa dan sumber dayanya bagus, terus religinya dan bidang pendidikannya juga bagus, kampus juga banyak, sehingga ini yang harus kita jaga betul supaya anak muda yang lulusan sini itu menjadi lulusan yang terbaik lah, memiliki intelektual yang luar biasa sehingga nanti bisa diperhitungkan dan kembali bisa membangun Kota Palopo depan. Ya dan salah satu itu Pak, jadi memang itu paling penting ya itu IQ dengan pendidikan yang nomor 1. Moral ya sama itu. Moral. Nah, ini Pak mungkin agak itu lanjut. Mungkin ini Pak ada sedikit
terkait kemarin saya melihat ada tagline ini tagar. Ya, ada tagar. Ini mungkin sedikit sangkat ini masalah kasus kematian. Ini diduga ya, belum kita menetapkan. Ini salah satu warga di Kota Palopo yang tengkoraknya atau hanya tinggal kerangka di Palopo didapat. Ini kan sempat kemarin saya lihat ada tagar percuma lapor polisi. Ya seolah-olah memberitakan bahwa ya percuma lah kita melapor di polisi sampai sekarang tidak ditindak. Ya, tapi dengan sekitarnya ini perlahan diungkap, polisi kan bisa menjawab dengan hal-hal. Kalau kita menanggapi persoalan itu kemarin, Pak, memang ada tidak memang yang memang polisi atau oknum lah yang memberikan keterangan seperti itu kepada keluarga korban sepanjang kita berada di dalam ini, Pak. Ya. Jadi baik ini kasus ini menjadi atensi publik ya, karena memang ditemukan tengkorak dan terakhir tengkorak tersebut sudah kita serahkan ke keluarga korban yang mana sebelumnya tahun yang lalu dia laporan kehilangan. Nah kami sebetulnya ada yang tidak bisa kita sampaikan di publik karena itu konsumsi kami. Kami juga siap dikritik, artinya karena ini dari keluarga ini masih berduka, pastinya akan menjadi polisi menjadi disorot gitu ya karena ini, sehingga kami tidak mau artinya menjawab lebih jauh. Jadi biar kami yang bekerja karena sudah ada SOP dan ini sudah mengerucut, insya Allah nanti bisa kita ini kan, sehingga tagar-tagar tersebut ini kan bisa ceria dengan sendirinya. Maksudnya kan biarlah nanti yang menjawab hasil kerja kami gitu, karena kami yakin ketidakpuasan dari korban karena ya itu tadi sudah meninggal ya. Jadi siapa yang tidak berharap, karena memang perlindungan terhadap keluarga itu tidak bisa kita jamin 100%. Artinya dari keluarga pun juga saya lihat di situ ada keluarga polisi dan kami sudah sampaikan kalau memang di keluarga sini yang butuh perlindungan polisi ya kami siap gitu kan. Tapi kalau kami tidak bisa mantau satu persatu sampai dia berakibat fatal kepada jiwanya, ya mohon jangan disalahkan kami, karena memang kami nggak bisa melindungi warga satu persatu. Nah ini yang menjadi tugas kami. Alhamdulillah sudah bisa diidentifikasi. Terus tinggal upaya pencarian pelakunya, dan pekerjaan kami adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan bantuan daripada saintifik. Jadi ini kita butuh waktu yang cukup lama dengan koordinasi dengan Mabes, karena kita nanti bahan kita ini akan dipertunjukkan di sidang pengadilan. Nah terkait yang ketidakprofesional dari ini, ya itu kan bisa dicek ya, mungkin itu dari siapa, dari keluarganya atau dari orang lain atau dari mana ini yang perlu diklarifikasi supaya tidak simpang siur. Tapi tentu kami juga akan mengevaluasi kinerja anggota kami. Kalau memang benar ada ya kami akan tindak tegas, maksudnya kita proses, dan kalau memang tidak ada ya nanti kami akan jawab dengan bahasa ya kami siap untuk menerima tuduhan-tuduhan tersebut dengan menyampaikan hasil kinerja kami. Jadi tidak mungkin ya kami terus akan membangun lah ya dengan kritikan-kritikan. Artinya ini kita di satu sisi kita juga senang karena masih banyak yang peduli sama kami. Ya maksudnya kan polisi lagi akhirnya percuma lapor polisi, ada polisinya. Dengan polisi pun mindsetnya kan ini toh juga nanti kalau ada apa-apa pasti juga butuh polisi ya gitu. Jadi ya memang saling butuh. Untung jangan lapor satpam gitu ya. Jadi polisi jadi untung masih ada polisinya gitu. Untung masih ada polisi. Ya kita tidak sesempurna yang diharapkan karena memang sistem kami juga kami pelan-pelan akan ini benahin. Kita ada SOP-nya, dan apabila ada sampai sejauh ini sih pelanggaran anggota sudah kami ini mungkin ke depan perlu seperti pelatihan interpersonal skill, mungkin menghadapi beberapa karakter masyarakat yang melapor seperti apa, mungkin perlu pelatihan khusus. Mungkin nanti kami akan coba melakukan agreement kerjasama dengan dosen ahli komunikasi di sini,
sehingga nanti teman-teman kami yang khususnya di pelayanan ini bisa menjaga benar-benar etika melayani masyarakat ini dengan penuh empati dan kasih sayang. Karena contohnya kasus di Palopo kan paling banyak kasus kekerasan anak sama rumah tangga ya. Nah, itu ya. Ini kan karena kami juga seperti Polwan ini juga masih kekurangan, sehingga perlu lagi tambahan personil dan peningkatan kualitas kemampuan kapasitas dari anggota Polri juga di Polres Palopo ini perlu kita latih. Ini sebagai masukan kami, nanti coba kami akan rumuskan supaya bisa menjadi ya tidak kalah lah dengan swasta gitu ya, seperti bank apa yang lebih ini gitu ya. Jadi memang ini asumsi ini kan juga tidak terbukti, Pak Di. Artinya tidak ada lah yang bisa membuktikan bahwa percuma lapor polisi. Harusnya juga asumsi-asumsi ini dibuktikan dengan fakta. Ya, buktinya ada laporannya. Iya, ada laporannya. Ya kan memang tidak ada laporannya, Pak? Enggak kan, mereka ada laporannya itu. Jadi lapor, artinya bukan, artinya kan keluarga mempercayakan kepada kami untuk mengusut kan, nah, berarti lapor. Lapor. Iya, kalau percuma lapor polisi berarti tidak ada laporan. Nah, ini buktinya lapor. Ya, ini kan bisa dijawab gitu ya, Mas ya. Ya artinya serahkan ini. Ujungnya sih itu ketidakpuasan, ketidakprofesionalan. Ya, mungkin. Nah, itu mungkin ya, bukan percuma lapor polisi, enggak, maksudnya polisi belum profesional lah gitu. Nah, itu. Tapi artinya, ya kami siap untuk artinya juga, tadi ya. Iya, artinya juga kalau dibilang percuma lapor polisi se-Republik Indonesia kan iya. Harusnya sebut saja orangnya atau ada oknumnya bawa ke Polres. Ya benar, jangan mengeneralisir ya. Ya kan ini juga menjadi kesalahan dalam berpikir yang timbul kalau kita mengeneralisasikannya sebagai polisi. Ini terkait lagi, Pak. Tadi mungkin ini menjadi pertanyaan penutup dari kami di Indeks Media. Yang tadi kita sempat menyinggung masalah penemuan kerangka ini, dan juga kami kemarin terakhir mengangkat berita ini sudah ada sekitar 10 saksi yang sudah diperiksa. Kalau perkapasitas sendiri, Pak, di Palopo masih sekitar 10 atau sudah lebih? Sudah lebih 12. Ya, berkembang terus. Dan ini tidak boleh diungkap ini nama-nama saksi. Jangan dulu. Karena nanti bisa orang yang tertuduh nantinya itu bisa malah menghilangkan jejak, coba mengaburkan. Nah itu makanya kami benar-benar jaga betul ini. Yang sampai bertambah korban. Itu. Iya. Tapi memang kalau butuh perlindungan ya melapor juga di kepolisian, Pak Adi. Jadi saksi kalau memang membutuhkan perlindungan, takut dengan keterangan yang telah diberikan, ya silakan datang ke Polres Palopo untuk mendapat perlindungan. Itu karena tadi sempat ada yang bilang takut ada lah ini. Ya silakan berkunjung kan. Mungkin itu saja, Pak, yang menjadi sesi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih telah datang di Indeks Media. Semoga tidak bosan, Pak. Ya mudah-mudahan bukan pertama dan terakhir. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa berkolaborasi di Indeks Media, dan teman-teman di rumah atau sahabat-sahabat Indeks di rumah jadikan ini sebagai motivasi dan inspirasi, dan juga menjadikan ini sebagai edukasi diri di Kota Palopo bahwa ada beberapa program-program yang kemudian dilakukan oleh Polres Palopo. Salah satunya tadi itu swasembada pangan, dan yang ini tadi yang sesi kedua ini itu mengangkat tema terkait jelang hasil putusan MK di Kota Palopo, dan yang terakhir tadi ini itu masalah penemuan kerangka mayat perempuan yang ditemukan di Batang Barat, Pak. Ya, Batang Barat. Jadi sedikit informasi atau sedikit wejangan kepada pemirsa setia Indeks Media bahwa dalam hal-hal yang kemudian kita lakukan sehari-harinya itu tentu dilatar belakangi dengan niat yang baik. Jadi kalau misalkan tidak dengan niat yang baik, bahaya juga untuk kehidupan kita. Jadi setiap melakukan atau setiap melangkah keluar dari rumah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya niat yang baik sebelum keluar daripada rumah itu sendiri. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih telah hadir di Indeks Media, dan terima kasih untuk pemirsa setia sahabat Indeks Media. Cukup sekian, saya Arsad. Indeks Media, edukatif dan inspiratif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.